Jemaat Tuhan, selamat hari baru dengan berkat baru, dengan kemurahan baru dan anugerah baru dari Tuhan Yesus Kristus. Doa kami dari rumah Tuhan, jemaat Tuhan terus bersukacita, bersemangat di dalam setiap pergumulan dan juga apapun yang kita sedang hadapi sekarang. Kita akan melanjutkan renungan kita dengan tema yang sama, yaitu pilar-pilar iman Kristen, pilar-pilar iman orang percaya. Mengingatkan kita lagi bahwa harus punya ketekunan, daya juang, kegigihan untuk maju. Lalu kemudian pilar yang pertama adalah pengajaran. Iman kita akan kuat kalau kita mendapatkan pengajaran yang sehat. Lalu yang kedua, iman kita akan kuat kalau kita tinggal dalam komunitas iman atau tinggal di dalam koinonia, persekutuan. Dan yang ketiga, pilar itu adalah yang disebutkan di dalam ayat yang ke-42, dikatakan di sana, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Jadi ketekunan juga dilakukan di dalam memecahkan roti. Apa maksudnya memecahkan roti? Memang ini berkaitan dengan konteks kultural pada waktu itu. Orang di sana, makanan sehari-hari, makanan pokoknya adalah roti. Roti dibuat dengan membuat adonan dari gandum atau jelai, lalu kemudian dibuat bulat pipih, lalu kemudian dipanggang, dibakar. Lalu kemudian ketika jadi, cara makannya roti itu harus dipecah atau disobek, dibagi-bagi. Nah, istilah itu yang digunakan di dalam ayat yang ke-42, mereka memecahkan roti, membagi-bagi roti, membagi-bagi makanan. Memang ada dua makna di sana. Makna pertama adalah ini berkaitan dengan perjamuan kudus atau ekaristi, di mana kita mengingat Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan supaya apa yang Yesus lakukan di perjamuan terakhir itu dilakukan oleh orang percaya untuk mengingat sengsara dan kematiannya. Jadi memecahkan roti juga bisa berarti orang percaya pada waktu itu mengingat bagaimana Yesus berkorban memecahkan kasihnya, tubuhnya untuk orang percaya. Tetapi juga istilah memecahkan roti ini bukan hanya tentang perjamuan kudus, tapi perjamuan kasih. Di mana dikatakan di dalam ayat yang 46, mereka bergilir dari rumah yang satu ke rumah yang lain. Mereka memecahkan roti dengan sukacita, dengan gembira dan tulus hati. Ini berkaitan dengan perjamuan kasih. Jadi kata memecahkan roti bisa berarti perjamuan kudus, tapi juga perjamuan kasih. Di mana orang percaya membagi apa yang mereka punya untuk saudara-saudara seiman, di mana orang percaya saling melayani, yang satu menyobek dibagikan ke orang lain, yang lain menerima menyobek dibagikan ke orang lain, yang satu menjadi tuan rumah, yang satu menjadi tamu, kemudian berganti-gantian saling melayani. Orang yang punya makanan membawa untuk orang yang tidak punya makanan. Demikian juga sebaliknya kemudian hari ketika ada yang susah, gantian ditolong. Lalu kemudian ketika tercukupi, gantian menolong. Makanya firman Tuhan katakan ada yang menjual harta kepunyaan mereka untuk dibagi-bagikan di dalam persekutuan ini. Memecahkan roti berarti saling melayani. Punya kepedulian. Mau berbagi satu dengan yang lain. Memperhatikan, turut mengambil bagian di dalam kesulitan dan kesusahan orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, corak yang ketiga atau tiang yang ketiga adalah ketika ada kerelaan saling melayani atau fellowship atau melayani satu dengan yang lain, disitulah iman bertumbuh. Gereja Kristen Nazaren percaya bahwa iman kita bertumbuh salah satunya adalah dengan menyatakan belas kasihan, compassion, kekudusan di dalam belas kasihan, di dalam berbelas kasihan. Dan ini yang kita lihat di dalam firman Tuhan ini. Iman mereka bertumbuh karena kehidupan mereka diwarnai dengan belas kasihan, saling melayani, dan saling peduli. Di masa Prapaskah ini saya mengajak jemaat Tuhan juga belajar mempraktikkan kesalehan belas kasihan. Memperhatikan satu dengan yang lain. Mungkin tidak harus bicara tentang materi atau uang atau makanan, tetapi juga bisa dilakukan dengan cara berdoa, dengan cara mengunjungi, dengan cara menyapa, dengan cara mengingatkan, dengan cara menyapa di grup WhatsApp atau berkirim WhatsApp. Itu adalah cara kita untuk saling melayani, menunjukkan kasih dan kepedulian kita kepada sesama. Dengan cara itu,
Iman kita akan kuat, tetapi juga membuat dampak bagi penguatan iman orang lain. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita semua. Sekali lagi mengingatkan, jika Bapak Ibu diberkati, jangan lupa like, komen, atau share, dan juga subscribe supaya pelayanan media kita semakin bertumbuh. Kita berdoa jemaat yang terkasih. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, teladan dari Jemaat mula-mula menginspirasi kami. Bagaimana kami harus hidup yang diwarnai dengan belas kasihan, kasih, dan saling peduli serta saling melayani. Anugerah damai sejahtera Tuhan atas jemaat dalam segala aktivitas sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.